Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswi PGSD 2021. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah individuasi. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali perkuliahan pagi menjelang siang ini, mari kita buka dengan berdoa bersama. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita mengerjakan tugas akhir. Hari ini kita nanti akan bimbingan ya. Namun sebelum itu mari kita tilawah bersama terlebih dahulu. Untuk yang memimpin hari ini saya minta tolong Mas Yazid ya, untuk memimpin tilawah. Dan nanti Mbak Zahra yang menerjemahkan atau membaca sari tilawahnya. Teman-teman boleh dipersiapkan terlebih dahulu mushafnya. Kita lanjutkan tilawah dari pertemuan sebelumnya ya. Silakan Mas Yazid, bisa dimulai. Ustaz. Surat apa Ustaz? Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ya, betul. Ayatnya. Sebelumnya ayat berapa terakhir? Ada yang ingat? Ya, sinkronus kemarin. Terakhir 24 kayaknya. 24 atau 21. 1 sampai 24. Jadi kelanjutannya itu Mas Yazid. Ayat berapa tadi Pak Joni? 24. Berarti sekarang 25 ya Ustaz ya? Betul. Sampai ayat 29. Ya, 1 halaman. Betul sekali Mas Yazid. Silakan dapat dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Ustaz. Silahkan Mbak Zahra untuk membacakan sari tilawah. Terjemahan dari ayat 25 sampai 29. Suaranya sangat kecil sekali ini di saya. Atau di saya saja ya, Mbak Zahra? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah, sekarang jauh lebih baik. Silakan, Mbak. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya. 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi, orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik. 27, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjiannya itu diteguhkan, memutus apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan silaturahmi, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. 28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu. Kemudian Dia akan mematikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. 29. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Mas Yazid yang telah memimpin tilawah dan Mbak Zahra yang sudah membacakan sari tilawah. Nah, dari terjemahnya tadi mungkin apa yang dapat kita tarik hikmahnya ya dari ayat yang kita bersama tadi. Ada yang mau memberi pendapat, saya persilakan. Hikmah yang dapat kita ambil dari tilawah dan terjemahan yang kita simak bersama tadi.
Oke, karena tidak ada, saya tunjuk saja. Menurut Mbak Dian, apa yang bisa kita ambil, yang kita bisa refleksikan kepada diri kita? Halo, Mbak Dian? Ya, mungkin masih menyiapkan yang lainnya, ya, tidak apa-apa. Kita lanjut, Mbak Sylvia. Halo, Mbak Sylvia, apakah ada di tempat? Oke, tidak ada orang lagi, tidak apa-apa. Kita lanjutkan ke Mbak Angela. Halo, Mbak Angela. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan, Mbak Angela. Apa hikmah yang bisa kita petik dari tilawah bersama tadi? Dari tilawah tadi saya petik tentang kabar dari seseorang. Ya, suaranya kurang jelas, Mbak Angela. Bisa diulangi lagi? Oke, tidak apa-apa. Kita pindah ke Mbak Sofi saja. Silakan Mbak Sofi. Barangkali ada hikmah yang bisa kita ambil dari tilawah bersama tadi. Ya, mungkin yang pertama ada balasan terhadap orang-orang yang beriman. Terus, dan juga bukti-bukti kekuasaan Allah. Seperti itu, Ustaz. Oke, ada 2 poin ya yang disampaikan oleh Mbak Sofi. Saya hanya mengulangi. Yang pertama, orang beriman pasti menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Mengapa nilai kebaikan itu tidak semua mendapat kebalasan. Yang membedakan adalah keimanan. Ya, jadi orang Islam dan non-Islam atau orang kafir, yang membedakan adalah keimanan ya. Mereka sama-sama memberikan uang ya, kepada orang lain. Yang A Muslim, yang B tidak Muslim. Nah, yang mendapat balasan adalah yang A. Jadi teman-teman harus pahami konsep ini gitu ya. Jadi nilai kebaikannya tidak sama walaupun sama-sama memberi uang gitu. Yang kedua, tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa yang bisa kita petik dari tanda-tanda kekuasaan Allah? Yang jelas kita sebagai orang yang beriman tentunya semakin tebal dan meningkat keimanan kita ya, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut gitu ya. Allah ini maha besar, tadi menciptakan langit ini 7 lapis gitu ya. Bayangkan 1 lapis saja itu sampai berapa jauhnya kita tak bisa mengetahui. Tetapi lubang semut yang kecil ya, di pojokan yang semak-semak yang kita ketahui pun juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai hal yang kecil sampai yang besar, hal yang bersifat bisa kita lihat dan yang tidak kita bisa lihat, semua dalam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semakin meningkat ya mengetahui bahwa di sekeliling kita ini adalah bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang muslim harus bisa menanamkan ini kepada diri kita gitu ya. Mata melihat
keindahan, ya, tetapi hati selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lihat itu refleksinya adalah Allah Subhanahu wa taala, supaya kita oh ya ini ada Allah gitu, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan yang nantinya segala aspek perbuatan kita itu didasari oleh iman tadi. Itu yang apa ya yang dari disampaikan oleh Mbak Sofi. Mungkin ada lagi yang lainnya. Jadi siapa? Silakan. Ya, semua. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua memang kembali kepada iman yang pertama ya. Kalau dilihat dari surat tadi bahwa kebesaran Allah tidak bisa diukur dengan apapun kecuali iman. Itu semua meningkatkan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Nomor satu, kalau sudah percaya iman, ya tidak ada keraguan suatu apapun yang menjadi alasan, karena sudah melekat dalam qalbu. Kita meyakini bahwa zat Allah itu mewujudkan kita, adanya kita, itu sudah lebih dari cukup, yang tidak bisa ditafsirkan seperti apapun kalau sudah melekat seperti itu. Dan kita sudah yakin akan kebesaran. Nah, mungkin sedikit itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni. Betul sekali apa yang disampaikan Pak Joni ya. Segala hal yang ada pada diri kita ini memang intinya adalah keimanan. Begitu. Nah, perlu kita sadari bersama ya teman-teman bahwa keimanan ini itu bersifat fluktuatif ya, naik dan turun, dan itu tidak bisa selalu naik ya, atau selalu turun gitu ya. Kalau kita sedang beribadah ya berarti itu sedang naik gitu. Tapi kalau kita sedang lalai atau mungkin mengerjakan hal-hal yang kurang bermanfaat, yaitu mungkin sedang turun gitu. Maka kita harus menyadari itu bagaimana kita meningkatkan keimanan. Yang disampaikan Pak Joni tadi memang betul ya. Iman ini bersifat abstrak ya. Tidak bisa dilihat, sehingga manifestasi iman itu yang sebelumnya kita tidak ada menjadi ada. Ini kan berarti sangat besar sekali. Nah, berbicara masalah iman itu adalah pintu gerbang utama bagi seorang muslim, gitu ya. Ada yang mendapat keimanan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui kebesaran Allah gitu ya. Ada orang ya yang dia ini seorang peneliti terkenal, dia meneliti tentang DNA begitu ya. Dia sebelumnya agamanya ini Kristen gitu, tapi setelah mengetahui bahwa isinya itu selaras dengan apa yang ada di Al-Quran, akhirnya dia beriman. Ya, berarti itu mendapat hidayah atau mencari keimanan atas apa yang ia usahakan, gitu ya. Nah, kita ini beriman mungkin karena orang tua kita sebelumnya sudah beriman, ya, kita bersyukur, gitu. Orang tua kita sudah Islam, kemudian menurun kepada diri kita, sehingga hal itu ya mudah sekali, gitu ya. Itu cara orang mendapatkan keimanan. Nah, makanya apakah kita beriman ya bergantung kita meyakini
akan keimanan itu sendiri. Seperti halnya teman-teman ketika memiliki keyakinan ya, oh ya saya yakin setelah kuliah nanti saya bisa bermanfaat untuk orang lain, ya, kuliah lulus tepat waktu, memiliki karir yang cemerlang. Gitu. Kalau itu diyakini kemudian diikuti dengan iman, ya insya Allah bisa terwujud. Namun kalau hanya sekedar angan-angan belaka ya, apalagi tidak disertai keimanan, ya berarti berhenti di hanya sekedar angan-angan saja. Gitu ya. Ya seperti halnya seorang atlet itu ya, dia atlet lompat jauh. Gitu. Nah kalau dia yakin, ya saya yakin bisa melompati paling jauh, ya bisa. Tapi kalau kita nggak yakin, belum sudah kita kendorkan oleh kemantapan hati kita, ya berarti tidak bisa. Karena apa yang ada di hati kita itu biasanya dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan, gitu ya. Jadi sebenarnya bisa kita amati ya. Kita memiliki teman yang dia ini orangnya jujur, ya, supel, terus kemudian suka menolong. Nah, berarti ya memang seperti itulah isi hatinya, gitu ya. Nah, karena fisik itu adalah refleksi dari hati. Makanya iman ini tidak cukup hanya dengan diyakini dalam hati saja ya. Maka harus diwujudkan dengan lisan dan dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Kalau hati kita sudah mantap, ya kemudian kita ucapkan dengan syahadah yang mantap juga, kemudian kita buktikan dalam bentuk perbuatan, ya insya Allah akselerasi untuk mencapainya semakin cepat. Gitu. Tetapi kalau hanya sekedar diyakini tanpa diimbangi dengan perbuatan, nah, itu namanya hanya angan-angan belaka. Dan kita di dalam Islam kan juga dilarang ya, memiliki angan-angan besar tetapi nol tindakan ya, atau tidak ada usaha, itu hanya sekedar keinginan. Ya, kalau keinginan tidak dieksekusi, ya itu akan berhenti di ide atau gagasan saja. Makanya perlu dieksekusi. Makanya dunia yang semakin cepat saat ini itu menuntut kita untuk bisa cepat bertindak, gitu ya. Kalau teman-teman memiliki ide bagus, ya segera eksekusi, ya, jangan ditunda. Nanti ide tersebut kalau sudah diwujudkan orang, ya kita akan menyesal, gitu. Kita akan menyesal. Jangan sampai seperti itu. Nah, teman-teman ini masih muda, masih semangat. Saya dorong untuk ya, memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga ini menjadi penyemangat kita ya dalam mengikuti perkuliahan ini. Gitu. Silakan Pak Joni. Pada pertemuan lalu kita membahas tentang tugas akhir ya. Hari ini saya akan menyampaikan materi dan nanti setelah materi saya sampaikan, saya akan membimbing ya bagaimana teman-teman nanti mempublikasikan karya. Karena kita masih muda, maka kita harus memanfaatkan ini ya. Karya tersebut bisa kita ikutkan lomba, bisa kita publikasikan, bisa kita bagikan ke teman dekat kita, biar mereka juga terinspirasi dengan karya kita. Pasti ini ada rasa bangga ya, daripada hanya sekedar tugas untuk memenuhi perkuliahan ini. Tentunya nilainya berbeda gitu. Bagi teman-teman yang mungkin lupa ya, saya ingatkan silakan diisi presensinya di LMS ya, secara mandiri. Tapi juga saya akan melakukan presensi manual di sini. Baik teman-teman semua, kita akan mulai. Hari ini kita akan
belajar bersama terkait dengan bagaimana proses pembentukan habituasi ya. Sudah nampak di layar Mas Hamzah? Sudah Ustadz. Sudah Ustaz. Terima kasih. Proses pembentukan habituasi. Nah, yang namanya proses ini berarti urutan ya, mengikuti prosedur gitu. Apakah ada cara lainnya selain berproses gitu ya? Ya tentunya ini kecuali gitu ya. Misal kalau orang ingin mendapatkan gelar S1 maka dia harus berproses mengikuti perkuliahan. Tetapi ada orang yang tidak kuliah tapi dia setara dengan kualifikasinya S1, ya berarti itu pengecualian gitu. Tetapi sebab dia kuliah yang dinamakan proses tadi sehingga dia lulus S1 dapat sarjana, yaitu sebab satunya. Kedua, dia tidak kuliah tapi kualifikasinya setara S1, berarti dia ada proses lainnya gitu ya. Maka ada yang disebut proses reguler dan jalan tol gitu ya. Ada orang yang mendapat ilmu laduni, nah, dia karena memiliki amalan apa sehingga dia dapat ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang tidak mendapat itu kita berproses secara reguler untuk mendapatkan ilmu itu. Apa saja yang akan kita pelajari? Yakni yang pertama, nanti mahasiswa dapat mengetahui ya, unsur dalam membuat proses habituasi. Nah, yang kedua dapat memahami ya, setiap tahapan proses ya, bagian dari proses pembentukan habituasi. Jadi tahap apa yang harus ada nanti teman-teman bisa mengetahui. Tentunya ini teori ya. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah di dalam pembentukan habituasi tersebut, ya itu sudah bisa dikatakan habit atau belum, gitu ya. Seperti yang saya ceritakan kemarin, habit ini memiliki ciri-ciri ya. Kalau itu belum ada, berarti itu belum tumbuh. Yang keempat, teman-teman pastinya dapat mengevaluasi ya, pada habitnya masing-masing. Seperti yang saya ilustrasikan sebelumnya, misal saya memiliki habit satu hari membaca satu halaman buku. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan apabila ada hal yang melekat pada diri hati kita. Misal, suatu ketika kita lupa, terus kita merasakan, perasaan ada yang kurang ya. Nah, itu salah satu tanda bahwa itu sudah menjadi habit. Namun kalau itu belum tumbuh, ya berarti itu belum menjadi habit. Ya, maka kita harus bisa mengevaluasinya. Orang sukses ya, yang ada di dunia saat ini, mereka kebanyakan memiliki habit, gitu ya. Entah itu habitnya sepele, namun memberikan dampak besar, ataupun habitnya yang luar biasa, yang kebanyakan orang normal tidak bisa lakukan. Nah, ini adalah proses yang saya maksud tadi ya. Kalau di Inggris kan ini namanya 3R. Yang pertama adalah reminder gitu ya. Yakni masuk ke tahap pemahaman ya. Jadi di tahap pertama ini ya ini masuk ke pengetahuan, pemahaman, terus di akal pikiran kita ini muncul. Misal, oh ya saya tahu bahwa membaca ini memiliki manfaat. Yaitu salah satu untuk menumbuhkan habit. Kalau membaca belum dipahami dapat memberikan manfaat ya biasanya dia tidak akan diingat gitu ya. Misal nih teman-teman ada yang datang ke rumah tidak memberikan kesan dia bertamu, ya pasti itu tidak akan diingat. Berbeda kalau
dia tiba-tiba datang terus memberikan makanan enak, nggak tahu orangnya siapa, pasti itu berkesan. Oh, tadi kok ada orang datang tiba-tiba memberikan makanan, ini maksudnya apa, gitu ya. Makanya di dalam proses memahami, mengingat, ya, ini perlu kita sadari, gitu ya, tidak bisa tiba-tiba muncul. Hal yang paling mudah bagi teman-teman, yakni mengingat dari manfaat dari habit yang akan kita rutinkan itu. Banyak sekali ya, misal manfaat baca Quran, manfaat zikir, begitu ya. Kita harus menggali supaya kita termotivasi. Tahap yang kedua adalah rutin ya. Namanya rutin ini melakukan hal yang diulang-ulang. Melakukan hal yang diulang-ulang. Tapi bukan berarti ini nanti bisa membangun kebosanan, tidak. Yang diulang-ulang kegiatannya, tetapi konten, isi, substansinya boleh dikembangkan. Misal, saya kok bosen ya baca buku, ya, tadi kan habitnya baca buku, 1 hari 1 halaman. Genrenya itu baru novel saja yang dibaca. Misalnya, saya bosen, ya maka supaya ini tidak bosen, ya substansi isinya kita ganti genre yang lainnya ya, misal tentang teknologi, tentang ekonomi, gitu ya, tentang politik, sosial, atau mungkin bahkan tentang Islam, begitu ya. Jadi semakin kita variasi isinya, jadi wawasan kita semakin bertambah nantinya. Itu yang dapat kita lakukan, gitu ya. Termasuk sholat. Ya, kalau bagi orang yang belum melaksanakan sholat, ya sholat ini sesuatu yang dirutinkan, kegiatannya membosankan. Mungkin bagi mereka, ya sholat ini sesuatu yang diulang-ulang dan itu seperti robot, iya, karena dia belum mengetahui esensi dari sholat, begitu ya. Kalau kita ilustrasikan sebagai membaca tadi, ya maka kita harus variasi sholatnya, ya. Bukan sholatnya yang ditambah rokaatnya ataupun 5 waktu menjadi 6 waktu, bukan. Maksudnya ya tingkatan kedekatan kita kepada Allah itu yang perlu kita variasi agar tidak bosan. Kalau itu tidak bermakna, ya sholat tadi tidak bermakna, ya itu hanya akan membangun kebosanan dalam sholat. Sholat kok gini-gini aja gitu. Tapi kalau di dalamnya kita hayati isinya, ya ayat yang kita baca kita resapi maknanya, ya seolah-olah kita ini melihat Allah di depan kita, kemudian atau Allah ini seolah-olah mengawasi kita, ya berarti itulah yang bisa membangun rutin ini tidak bosan. Itu yang harus kita variasi. Kalau tidak, ya membosankan. Ya, sholat ya gerakan, doa, selesai gitu. Tapi kalau kita variasi, ya tingkat kekhusyuannya kita tingkatkan. Yang sebelumnya membaca surat pendek saja kita tingkatkan menjadi surah-surah yang panjang. Ya, itu akan memberi nilai beda tentunya ya. Terus kemudian kita hayati, mengapa sih saya kok harus sholat gitu ya? Terus apa urgensinya bagi saya? Kalau enggak sholat, apa yang akan saya dapat gitu ya? Jadi hal itu perlu kita munculkan. Kalau itu belum ada, ya berarti sholat hanya rutinitas yang tidak memiliki nilai gitu ya. Makanya habit ini bukan teori yang kita kedepankan, tetapi adalah praktek. Ya. Nah, mungkin pekan depan ya kita coba rapikan ya. Nanti setelah ini teman-teman bisa membuat target habitnya terlebih dahulu, gitu ya. Ya, mumpung ini belum terlalu jauh, gitu ya. Sambil nanti saya bimbing untuk mengerjakan tugasnya.
Jadi silakan disusun habitnya berbentuk jadwal harian gitu ya, yang itu berisi habit. Misal setelah habis subuh saya terbiasa zikir gitu ya, silakan ditulis. Nanti kita laksanakan 1 pekan, kita uji coba, kemudian kita evaluasi apakah itu masih konsisten dilakukan gitu ya. Begitu pula habit-habit yang lain, misal habis subuh tilawah, habis subuh nambah hafalan, atau habis subuh baca buku, habis subuh nulis buku, ya silakan. Silakan itu disusun dalam waktu bangun tidur sampai tidur kembali, gitu ya. Mana yang itu ada habitnya, mana yang tidak, gitu ya. Nah, teman-teman silakan susun secara mandiri, gitu. Ya, Ustaz. Ya, Pak Joni, silakan. Ya. Kalau saya pribadi untuk habit zikir kubro bisa saya masukkan ya, Ustaz. Maksudnya zikir kubro menurut saya yaitu zikir tanpa putus ya, Ustaz. Jadi dalam keadaan apapun, dimanapun, itu saya sudah membiasakan itu dari 10 tahun ini ya. Jadi seperti itu nanti bisa saya aplikasikan dalam materi ini ya. Nah, ini bagus sekali nih. Tadi Pak Joni sudah memiliki habit ini. Ini zikir apa Pak Joni? Apakah zikir amak surat itu atau zikir jenis lainnya? Bukan, saya membiasakan untuk membaca surat Fatihah, Al-Ikhlas, sholawat, dan istighfar. Itu saya membuat sirkul ya. Jadi 4 itu saya putarkan terus menerus. Jadi walaupun saya keadaan seperti saat ini, dalam kolbu saya itu berputar karena menjadi kebiasaan seolah-olah lebih cepat di dalam daripada di luar. Sampai semacam itu. Jadi memang awal memang berat, tapi ini alhamdulillah dari sana. Karena dulunya ya awal-awal itu memang saya orangnya luar biasa, ibaratnya keras ya. Akhirnya alhamdulillah Allah memberikan petunjuk jalan. Saya mendapatkan kebiasaan ini karena yang saya cari bagaimana menjadi orang sabar atau berhati tenang itu seperti apa ya itu. Jadi saya mencari keimanan, kekuatan dalam kolbu dari sini keberkahan. Ya, alhamdulillah bisa berjalan ya, awalnya luar biasa semacam itu. Bisa ya Ustadz ya, nanti saya majukan sebuah materi. Baik, terima kasih Pak Joni. Kalau Pak Joni tadi sudah best practice ya, sudah bagus sekali itu sudah menjadi habit itu ya, apalagi sudah dipraktekkan selama 10 tahun. Nah, tentunya itu memberikan ruh ya pada diri kita. Nah, teman-teman yang belum memiliki ya coba kita susun gitu ya. Cara menyusunnya yang pertama ya, saya nggak akan mengilustrasikan melalui PPT ya, tapi saya jelaskan secara verbal aja di sini. Silakan dibuat kegiatan ya yang itu berisi rangkaian kegiatan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, misal pukul 4.05 bangun tidur, 4.06 sampai 4.07. Nah, ini apa aktivitasnya? Atau 4.06 sampai mungkin 15 menit berikutnya. Ini sholat. Kemudian 4.15 sampai 5.00 ini membaca buku atau tilawah Quran. Nah, nanti teman-teman tandai yang ini masuk dalam habit gitu ya. Kecuali yang kegiatan rutin ya, kayak mandi, gosok gigi itu nggak usah ya, karena itu memang kebutuhan. Nah, ini kebacut ya. Nah, kalau mandi saja nggak memiliki habit ya, saya 3 kali sehari baru mandi Ustaz. Ya keren sekali berarti ini.
Yang saya maksud di sini habit yang memiliki dampak bagus maksudnya ya. Jadi ditandai, misal pukul 09 sampai 10. Nah, ini saya habitkan untuk tahajud. Kemudian 15.30 sampai 16.00. Ini saya habitkan untuk mengerjakan tugas. Nah, itu ditandai. Kalau sholat kan sudah kebutuhan ya, jangan sampai ini justru dihilangkan. Ya. Tapi sholat kalau itu mau dihibitkan ya sholatnya mungkin kualitasnya ditingkatkan, mungkin di awal waktu gitu, itu boleh, gitu ya. Gitu. Nanti pekan depan silakan itu disampaikan ke teman-teman, gitu ya. Terus kita coba nanti pantau per pekan sekali untuk teman-teman sesekali menyampaikan di sini, gitu ya, secara verbal. Ustadz, saya kemarin sudah mempraktekkan. Ustadz, saya kemarin putus di hari Kamis dan Jumatnya, tidak saya praktekkan. Nah, apa sebabnya? Gitu ya. Kita nanti gali dari studi kasus teman-teman, gitu ya. Ya tentunya ini tadi ya, ini adalah praktek ya, tidak sama dengan karakteristik mata kuliah yang lainnya. Misal matematika, IPA, ya, pasti berbeda dengan ini karena ini bersifat memperbaiki diri kita. Gitu. Nah, mengapa kok di PKSD ada habit gitu ya? Ini sudah saya kasih pengantar dulu, sekarang saya kuatkan lagi. Ya kita habit ini nanti hasilnya adalah karakter gitu ya. Jadi pasti diri kita ini memiliki karakter gitu ya. Ya misal nih Mbak Sofi ini orang yang ramah gitu ya, suka menyapa orang. Nah, itu kan bisa dikategorikan karakter. Oh ternyata dia setiap hari memang ya kalau bertemu orang ya selalu menyapa begitu. Nah itu kan bagus. Gitu. Nanti efeknya adalah karakter. Jadi yang pertama kita bangun habitnya, setelah habit terbentuk nanti jadilah sebuah karakter. Tentunya yang karakter baik ya, yang tadi bisa dibuktikan kegiatan. Yang kedua mungkin yang ingin kita nampakkan dalam jati diri kita. Saya ingin membentuk jati diri yang tenang, ya, pemikirannya tajam, gitu. Ya berarti ya coba kita praktekkan ketenangan itu, gitu ya. Jangan sampai tugas deadline-nya mau mepet, bubuh, gitu ya. Berarti itu tidak tenang. Atau mungkin kalau apa ini, misal posisi mau buang air besar, ternyata di kamar mandi ada orang, wah ini apakah masih bisa tenang, gitu ya. Termasuk itu. Nah, intinya ini berfokus pada diri kita. Itu rutin ya, merutinkan, melakukan hal-hal yang diulang-ulang. Yang ketiga ini reward ya, yakni keuntungan yang kita dapatkan dari habit itu. Nah, reward ini ada yang bersifat sementara, ada yang bersifat permanen. Kalau sementara ya mungkin kita perlu memberi reward kepada diri kita. Misal saya targetkan, saya satu hari harus sholat duha 2 rakaat misalnya, tanpa putus 1 pekan misal. Nah kalau berhasil 1 pekan, oke. Nah nanti hari Ahadnya, nah diri saya ini saya ajak makan steak, ya enggak apa-apa misal seperti itu. Jadi itu memberi reward kepada diri kita karena sudah berhasil mentarget diri kita, gitu ya. Seperti yang disampaikan Nabi ya, bahwa hal yang paling besar yang kita hadapi bukanlah perang ya, tetapi adalah diri kita sendiri, gitu. Termasuk ini ya. Jika kita bisa mengontrol diri kita, bisa mengendalikan diri kita, berarti kita adalah orang besar, gitu ya. Boleh seperti itu ya. Atau saya sudah berhasil 2 pekan tanpa putus ya, ini nambah hafalan gitu. Oke, enggak apa-apa, nanti di hari malam Ahadnya ya, kalau bahasa gaulnya ini malam minggunya ya, saya tak jalan-jalan ke Batu ya, enggak apa-apa, jalan-jalan
menyenangkan diri sendiri. Itu untuk tahap awalnya, itu yang maksud saya manfaat sementara, ya, karena itu belum merasakan. Tapi kalau manfaat panjangnya itu banyak gitu ya, karena itu akan nanti membentuk karakter. Orang yang mengetahui bahwa saya ini mengulangi perbuatan bagus, ya mereka akan terinspirasi. Itu yang paling penting. Kita lanjutkan. Jadi proses ini mengapa kok berbentuk circle? Ya karena ini diulang-ulang, diingat, dilakukan, ya, terus mendapat manfaat. Nah, kemudian turun lagi, diingat lagi, diulangi lagi, terus mendapat manfaat. Ya, diingat, dilakukan, mendapat manfaat lagi. Gitu. Intinya habituasi adalah sesuatu yang diulang-ulang, bersiklus. Ya. Kita membangun siklus pada diri kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Siklusnya seperti apa? Nah, yang saya yakini memang yang siklusnya bagus, rata-rata memang orangnya sukses, gitu ya. Saya punya teman, ya dia ini memiliki habit belajar ya 3 jam, keren sekali dia. Tapi betul setelah kuliah, ya, kemudian dia bekerja, kemudian menikah. Jadi tahapan hidupnya ini bagus begitu ya. Track recordnya ini bagus. Roadmap kehidupannya itu bagus rata-rata gitu ya. Berbeda orang yang tidak memiliki habit. Ya. Ini dia cenderung apa adanya, tanpa perencanaan, nggak ada target hidup, ya pokoknya biasa-biasa saja. Nah ini yang tidak boleh, yang ini. Makanya keyakinannya karakter itu dimulai dari habit. Setelah jadi karakter nanti menjadi hal yang besar, gitu ya. Hal yang besar. Teman-teman dapat baca sendiri ya, banyak contoh buku orang memiliki habit yang bagus, gitu ya. Dia hobi atau habit membantu sesama, dimanapun dia selalu menyiapkan uang, misal 2.000, nggak banyak ya. Nah, kalau ada orang minta kasih, gitu. Besok saya siapkan 2.000 lagi, gitu. Itu jadikan habit. Ternyata setelah saya tanya, mengapa kok kamu bisa seperti itu? Nah, ternyata di balik uang 2.000 ini ada ketenangan, ya, merasa hati saya ini tenang, gitu ya, ada rasa puas, gitu ya, walaupun nilainya nggak seberapa, cuma 2.000 perak. Menurut kita nggak ada apa-apanya. Tapi karena sudah menjadi habit, ya ini senang ya, tanpa paksaan pun ya akan saya lakukan sendiri. Untuk menentukan seperti ini ya memang susah ya, seperti teman-teman bangun mandiri gitu. Kalau belum menjadi habit ya itu susah. Ya nanti misal dibangunkan oleh ibu, bapak, atau dibangunkan oleh alarm begitu. Tapi kalau sudah menjadi habit, sudah waktunya pasti bangun sendiri gitu. Nah, yang bangunnya sendiri inilah nanti ketika dilihat oleh orang itu menjadi sebuah karakter. Nah, oh iya, karakternya dia ini mandiri, karakternya dia bisa bangun sendiri ya, berarti dia sadar gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Nanti ketika teman-teman lulus dari S1 ini kemudian mengajar di SD, kemudian teman-teman dilihat oleh siswa, oh iya, guru saya ini setiap mau pelajaran selalu diawali dengan baca Quran. Oh iya, ternyata bagus itu ya, gitu. Nah, siswa yang melihat demikian, dia akan terinspirasi. Makanya guru itu juga harus memiliki habit. Jangan sampai guru gak memiliki habit. Kalau tidak memiliki habit, ya serangkaian kegiatan dalam satu hari itu hanya kegiatan yang tidak memiliki capaian yang jelas, gitu. Sehingga itu tidak memiliki tujuan, roadmap hidup yang terstruktur, gitu. Dia cenderung ya wis hari ini saya jalani apa adanya, gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi setiap diri kita ini memiliki tahapan ya atau capaian hidup, dan kita capai itu dengan habit itu sendiri, gitu ya. Misal saya komitmen pada diri saya ya, setiap 1 tahun sekali saya akan menerbitkan 1 buku misal. Nah, itu mana bisa orang menerbitkan sama 1 tahun 1 kali kalau dia tidak memiliki habit menulis, gitu ya. Seperti contohnya menulis kenamaan Terelie misalnya, dia pernah berbicara
Mengapa kok saya bisa produktif sekali menulis ya? Karena memang habit saya ya menulis gitu ya. Menulis itu ya di kapanpun, dimanapun, seperti yang disampaikan Pak Joni tadi. Sibuk enggak sibuk dilakukan, ya repot enggak repot dilakukan. Terpaksa enggak terpaksa ya tetap dilakukan. Itu akhirnya akan membentuk jati diri kita. Gitu. Harapannya nanti seperti itu. Karena kita guru ya kita bisa menginspirasi kepada murid kita. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara mendapatkan pengingat ya? Ya, ini motivasi diri yang pertama ya, bisa baca buku, bisa melihat orang lain yang sama-sama sukses, bisa apa ya? Bisa melihat sekeliling kita ya, mengapa dia bisa terus membandingkan dengan kondisi saya gitu ya. Saya ini sama-sama makan nasi, sama-sama minumnya air putih. Ya. Dia bisa, mengapa kok saya nggak bisa? Ya itu cara menumbuhkan motivasi seperti itu ya. Dia memiliki prestasi di semester ini, mengapa saya kok nggak bisa? Maka saya akan buktikan pada diri saya. Gitu saya. Kemudian kalau alat ya, contohnya bangun tidur lagi tadi ya, itu bisa kita bantu dengan alarm misal. Untuk mendapatkan pengingat atau mungkin daftar habit seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Silakan dibuat daftar habitnya, kemudian kita coba nanti lakukan gitu ya. Pekan depan kita akan coba cek gitu, dari teman-teman apakah ini sudah berjalan atau belum. Gitu. Berikutnya terus, nah ini ya, ini adalah beberapa ilustrasi. Nah, teman-teman bisa amati gitu ya. Yang pertama ini anak memancing ikan dengan bekal seadanya. Enak nampaknya ya hidup di desa ini. Kemudian petani bercocok tanam kurang M dengan lingkungan yang asri. Kemudian yang ketiga ini ayah bangga dengan yang dilakukan oleh anak. Ya kalau kita melihat gambarnya ini ya sesuatu yang dilakukan dengan tanpa paksaan, intinya begitu ya. Yaitu akan memberikan ruh atau kepuasan dalam melihat begitu ya. Ya ini yang kita lihat adalah ketulusan, kesenangan, ada rasa puas gitu ya pada diri kita. Orang lain tuh ketika melihat juga senang gitu ya. Coba lihat, perhatikan teman-teman ya, seorang bapak yang tulus kepada anaknya ya. Kan nggak ada beban hidup ya, walaupun mungkin dia punya utang 10 juta, ya 15 juta, tetap dia akan menyemangati anaknya ya, karena dia tulus gitu. Sama habit yang berangkat dari ketulusan ya, dari hati maksudnya. Ya itu sangat terlihat sekali rasanya gitu ya. Kita refleksi ke ibu kita ya, atau ke ayah kita yang dia memperlakukan kita dengan sangat baik. Tulus gitu ya. Walaupun mungkin menyimpan utang tadi ya, utang 10 juta nggak dirasakan. Nah, atau mungkin seorang petani ya, yang dia hidup di desa ya apa adanya, disyukuri gitu ya. Ya karena memang esensi hidup ini kalau mengejar materi ya nggak akan puas. Makanya apa yang ada dilakukan dengan ikhlas, kemudian disyukuri, ya akhirnya melahirkan yang namanya kebahagiaan, kepuasan hati itu. Jadi hidup itu yang dicari ya tidak melulu hal-hal yang bersifat materi atau kompetensi atau kompetisi fisik ya. Seperti punya rumah, seperti memiliki mobil, ya itu boleh. Orang Islam memang harus, tetapi esensinya tidak itu sebenarnya. Itu bisa dikatakan adalah bonus gitu ya. Yang kita hidup di dunia ini kan yang kita harapkan memang kebahagiaan hidup gitu ya. Ada rasa ketenangan, tidak ada hal yang mengganjal di hati kita begitu ya. Nah, selama rasa itu ada ya berarti kita ada hal yang tidak beres. Makanya kita perlu melihat pada diri kita masing-masing. Sama seperti anak yang memancing di desa ini ya, di sungai.
dia sebenarnya nggak memiliki fasilitas sepeda, tidak memiliki fasilitas bermain seperti anak-anak kota gitu ya. Tetapi karena ya menyenangkan, ya apa adanya pun dilakukan dengan keceriaan gitu ya. Kalau di kota kan pasti kalau hujan pakai payung gitu ya, tapi di sini pakai daun pisang. Ya karena esensi kebahagiaan bukan berarti hal yang kita fisik, tetapi bukan berarti saya ini anti terhadap materi, tidak. Ya kita sebagai seorang Islam ya harus memiliki motivasi, saya harus kaya gitu, supaya saya bisa bersedekah, supaya saya bisa pengen naik haji gitu ya. Itu semua kan butuh materi gitu ya. Atau biar saya bisa keluar negeri ya, hidup di sana bagaimana merasakan negara maju ini seperti apa sih begitu. Itu kan juga butuh materi, itu harus gitu ya. Tapi kita harus tidak boleh melupakan yang namanya esensi, bahwa hidup di dunia ini adalah dekat dengan Allah, melahirkan rasa tenang di hati, kebahagiaan dan rasa puas, itu yang kita cari gitu. Nah, habit juga demikian ya. Habit ini nanti akan melahirkan, kalau seperti yang Pak Joni ilustrasikan ya, setiap pagi selalu berzikir ya, itu kan akan menjadi ruh ya. Ruh ini yang memberikan motivasi nanti. Nah, motivasi nanti akan berubah menjadi komitmen gitu ya. Komitmen nanti akan menjadikan semangat untuk menjalani kehidupan. Biasanya seperti itu. Nah, itu kan prinsip ya. Ya, rangkaian dari habit kemudian jadi praktek tadi itu adalah prinsip. Ya, makanya orang yang memiliki prinsip hidup yang bagus ya, dia akan berhasil. Biasanya demikian. Coba teman-teman, prinsip saya pokoknya belajar ya serius gitu. Ya pasti dia akan mendapat ilmu. Tapi kalau dia tidak berprinsip, saya hanya ikut-ikutan atau hanya disuruh orang tua, ya pasti nggak berhasil. Karena tidak berangkat dari dirinya sendiri. Maka teman-teman perlu mengecek pada dirinya sendiri ya. Apakah saya kuliah S1 ini atas dasar perintah orang tua, keinginan mereka, atau mungkin karena tuntutan, ya perlu kita evaluasi. Jangan sampai itu karena itu. Usahakan itu dari diri saya sendiri gitu, supaya saya dapat merasakan sendiri manfaatnya kuliah gitu. Kemudian ya kita percepat. Nah, ini menghargai diri sendiri ya. Nah, ini kan ilmu yang abstrak ya. Tidak seperti matematika. Kalau matematika ya tulusnya 1 terus dijajar 1 lagi ya, terus angkanya 2 gitu ya. Kemudian kita gabung lagi dengan angka yang lainnya, jadilah nanti bilangan ya, itu pasti bisa diamati, bisa dilihat. Tetapi kalau habit ini hubungan dengan diri kita sendiri, abstrak ya. Kalau kamu ini seperti apa sih gitu ya. Nah, ya ini kalau ekspektasi kita tinggi ya berarti, terus kemudian realita yang kita lakukan ini kontradiktif, ya, cenderung tidak puas gitu. Maka cara yang paling tepat adalah ya memaafkan diri saya begitu ya. Ya, ini saya ilustrasikan dengan bercermin gitu ya, melihat kepada diri saya. Oh iya, saya ini seorang yang tidak berilmu, anaknya seorang petani misalnya. Kemudian tingkat kegantengan fisik saya juga tidak ganteng-ganteng amat ya, ini saya sendiri. Ya saya seharusnya sadar begitu ya, harus menyadari, oh ya memang kemampuan saya segini. Tetapi apakah ketika sudah memaafkan diri kemudian kita terus pesimis, terus kemudian kemudian menganggap saya ini orang yang nggak berguna gitu ya, jangan sampai. Itu namanya orang putus asa. Kalau dalam Islam nggak boleh. Tetapi ketika kita sudah mengakui bahwa saya ini ada kekurangan, ya ini harapannya bisa ditingkatkan gitu ya, dengan upaya yang rasional. Rasional itu ada di depan kita gitu ya. Misal dia punya mobil gitu, oh ya maklum karena dia anaknya seorang pengusaha. Nah, saya yang anaknya petani ya tidak bisa beranggapan seperti dia. Ya saya bisa saja memiliki mobil ya kalau saya sudah bekerja
dengan penghasilan sekian, kemudian nanti saya tabung, kemudian saya belikan, bisa seperti itu. Itu namanya realistis atau rasional. Makanya orang Islam kan dilarang berangan-angan yang terlalu tinggi, gitu ya, supaya apa yang akan dilakukan itu nanti ya bisa berhasil. Tentunya dengan proses tadi ya, seperti yang saya sampaikan di awal, ada ilmu laduni, ada ilmu yang melalui kuliah tadi, gitu ya, sama-sama. Yang kedua, terimalah diri Anda ya apa adanya. Ini saya ilustrasikan ya, kalau saya seperti ini jelek, ya bagaimana saya bisa membaguskan diri saya misalnya. Gitu. Kalau saya ada yang kurang, bagaimana saya ini bisa melengkapi kekurangan tersebut. Gitu. Tadi kan memaafkan diri saya apa adanya, kemudian saya terima, alhamdulillah gitu misalnya. Oh ya, saya bersyukur memiliki orang tua yang peduli terhadap saya, walaupun mungkin secara ekonomi kurang, misal. Itu bagus. Yang ketiga, nah kalau sudah memaafkan diri kemudian menerima diri apa adanya, bangunlah kepercayaan diri tersebut. Itu apa saya bisa ya memiliki prestasi semester ini? Bisa. Seperti orang yang apa tadi memiliki cita-cita apa ya, memiliki target prestasi semester 1. Apakah saya bisa ya? Gitu. Ya harus bisa. Itu dimulai dari diri saya sendiri. Enggak bisa kita bergantung kepada orang lain. Makanya tadi hal yang diawali dengan diri sendiri tanpa tekanan pengaruh orang lain itu cenderung berhasilnya itu cepat. Gitu ya. Coba teman-teman kalau ada orang yang inisiatif sendiri, ya, pasti dia juga cepat berhasilnya karena dia sadar bahwa dirinya ini kurang dan harus berusaha. Beda ketika dia setiap hari harus diingatkan terus, ya, setiap hari harus diperintah terus, ya, nggak akan mengena. Gitu. Maka percaya diri ini harus kita tumbuhkan, gitu ya. Walaupun fisik tadi jelek, ya, misal ini saya sendiri ya, misal saya ini tampang juga pas-pasan, nggak punya, ya maka ya harus berusaha, gitu ya, dengan keyakinan tadi, usaha yang sungguh-sungguh sampai berhasil. Itu apa bisa? Kemudian jagalah sikap positif tadi, gitu ya. Nah, apabila sudah percaya diri, kemudian positif tadi harus kita kembangkan terus. Habituasi tadi ya, yakni dalam aspek rutin. Ya, kita harus, nah ini ilustrasinya ini bukan bukan anak muda terus melihat mengilustrasikan dia pacaran, bukan gambar ini. Ya, ini maksudnya ini dia sudah menikah, ya apakah suami saya bekerja di luar itu dia enggak membangun hubungan dengan perempuan lain, itu maksudnya ya gambar ini gitu. Ya, makanya harus kita jaga. Makanya ini kan hal-hal positif ini harus kita kembangkan terus gitu ya. Jangan sampai yang berkembang di diri kita ini hal-hal yang negatif. Misal pesimis, ya, buruk sangka, kemudian suka menggibah teman, ya, atau mungkin membicarakan kejelekan mereka. Kalau itu yang berkembang di diri kita, ya itu akan mempengaruhi rasa optimis tadi, rasa berjuang. Makanya orang yang dia tidak bisa, belum memaafkan diri, kemudian negatif yang berkembang di dirinya, ya pasti yang keluar adalah negatif juga. Gitu. Karena memang hati ini refleksinya adalah perbuatan. Mengapa seorang pencuri dia bisa mencuri? Karena di hatinya yang memang ingin mencuri, gitu. Karena di hatinya yang sedang berkembang adalah ingin mencuri. Gitu. Bayangkan kalau dia di hatinya ini selalu ingin memberi, ya berarti diwujudkan dengan nanti dia suka memberi. Gitu. Jadi refleksi dari hati yang baik, hal-hal yang baik, yaitu akan melahirkan perbuatan yang baik pula. Makanya kita harus mengetahui itu ya. Mana sih titik kelemahan saya gitu. Kelemahan saya selalu rebahan, ya berarti itu harus kita maafkan. Oh iya, ini kelemahan saya. Kalau diingatkan oleh ibu, kamu kok tiap hari tidur terus gitu. Anak muda kok tidur terus, bagaimana mau bisa prestasi? Ya jangan marah kalau memang diingatkan seperti itu, ya memang diri kita seperti itu. Maka yang harus kita tanamkan ya bersyukur sudah diingatkan. Baru
oh iya besok saya kurangi ya rebahan saya jadi 3 jam, padahal sebelumnya 5 jam. Besoknya lagi saya kurangi jadi 2 jam. Nah, besoknya lagi saya kurangi jadi 1 jam. Akhirnya nanti bisa produktif gitu ya. Kuliah maksimal, dapat nilai bagus, tapi juga ada capaian yang itu bisa membuat rasa bangga teman-teman. Seperti yang akan kita bahas nanti di tugas akhir ini kan kita mempublikasikan. Pasti teman-teman nanti bangga ya. Oh ya, saya baru semester 1 sudah bisa mempublikasikan. Yang terakhir, yakni perlakukan diri sendiri dengan hormat. Ya, maksudnya bukan apa ya, menganggap diri saya ini paling bagus, paling wah, itu kan beda nanti persepsinya. Kalau sudah menganggap paling bagus, nanti nggak mau berkembang. Maksudnya dengan hormat di sini ya dilakukan apa adanya, ya. Tidak menuntut secara berlebihan sehingga nanti menyusahkan diri saya ataupun mungkin melakukan hal-hal konyol yang dilihat orang. Itu kan salah satu juga menghormati diri saya gitu ya. Misal teman-teman di depan umum lupa keceplosan ya berbicara dengan ini dianggap teman dekatnya gitu ya. Itu kan secara tidak langsung menjatuhkan diri saya gitu. Walaupun itu tidak diharapkan. Nah, menghormati diri sendiri itu sama dengan menghormati orang lain. Nah, teman-teman misal saya ini hobinya sering kelupaan kalau membicarakan keburukan orang gitu. Nah, kalau itu dilihat orang ya berarti ya kita tidak menghargai diri saya. Woi, ya kamu ternyata memang sukanya membicarakan keburukan orang gitu. Tetapi kalau dia merefleksikan pada diri sendiri, oh ya saya menghormati diri saya tidak menjelekkan orang. Dengan cara tidak menjelekkan orang. Oh berarti, oh iya dia ini memang dikenal sebagai seorang yang tidak pernah membicarakan kejelekan orang. Yaitu namanya menghargai diri sendiri. Makanya menjatuhkan orang itu tidak melulu dengan merusaknya. Gitu kan ada pepatah, misal apa ini kompetisi dengan menjelekkan orang. Ya sebenarnya dia sedang apa yang membuka apa ini ketidakhormatannya gitu sebenarnya. Saya ilustrasikan. Kalau saya bisa dikatakan baik, ya saya buktikan diri saya. Tidak perlu kamu menunjukkan saya ini baik gitu. Seharusnya seperti itu. Tapi diwujudkan saja. Nanti akan terbangun itu kehormatan diri sendiri. Seperti habituasi tadi loh ya. Saya ini di rumah sebagai seorang yang paling rajin. Nah, tidak perlu itu diucapkan, tetapi itu dibuktikan aja dengan habit tadi. Nanti akan terbangun lagi. Oh iya, memang ya, apa itu orang tua memiliki anak demikian. Memang ini anak saya ini memang orang yang rajin. Gitu. Nanti akan menjadi yang namanya jati diri atau identitas. Itu ya serangkaian materi hari ini. Semoga ini bisa menguatkan teman-teman untuk bisa memiliki habit. Hari ini saya akan lanjutkan dengan membimbing, tentunya tidak banyak ya, tetapi ini bisa teman-teman jadikan patokan. Yang pertama adalah saya ingin menampilkan tugas dari Mbak Sofi. Ya, yang saya apresiasi sudah mengumpulkan terlebih dahulu ya, sejak saya mengumumkan apa ini. Mengumpulkan sejak saya umumkan itu sebagai tugas akhir gitu ya. Ini saya mohon izin Mbak Sofi ya. Jadi bukan bermaksud untuk menjelekkan karyanya Mbak Sofi tidak ya, tetapi kita belajar dari apa yang sudah Mbak Sofi tulis. Nah, di sini saya akan bimbing. Yang pertama yakni karya ini terlebih dahulu itu target kita mau kita publikasikan kemana sih gitu ya. Kalau ini novel ya berarti kita nanti produk akhirnya adalah buku ya, berarti ini namanya karya tulis umum ya yang nanti bisa dinikmati oleh semua kalangan, anak-anak, remaja, orang dewasa. Kalau dia hobinya baca novel ya pasti akan kena sasaran itu gitu ya. Tapi ini membutuhkan proses yang lama karena novel biasanya halamannya tidak sedikit ya, terdiri dari ya minimal ada 100 halaman atau 50 halaman gitu ya untuk menjadi sebuah novel.
novel yang bagus nanti akan diangkat menjadi biasanya difilmkan, didokumenterkan begitu. Nah, kalau ini nanti keluarannya berupa cerpen, cerita pendek, ya, itu bisa nanti diterbitkan di koran-koran ya. Di kolom cerpen itu biasanya ada kan ya, di Surya biasanya akhir pekan itu ada kolom cerpen. Nah, itu bisa nanti dimasukkan di situ. Atau di Jawa Pos, ya, itu bisa. Atau diikutkan kompetisi lomba antologi puisi ya, antologi cerpen ya. Bisa itu. Banyak penerbit saat ini yang sayembara untuk mencari naskah cerpen untuk dijadikan antologi. Ya, bisa nanti. Jadi kita berangkat dari artikel ini mau dipublikasikan kemana. Nah, berhubungan dengan itu saya tanya Mbak Sofi. Mbak Sofi mau menerbitkan ini kemana hasil akhirnya? Sebagai apa tadi? Kalau saya itu sebagai cerpen, Ustaz. Cerita pendek. Oke, berarti sudah jelas ya. Oke, karena cerpen berarti kan cerita pendek yang itu bisa alur ya, alur cerita, berbentuk alur cerita, tetapi itu bisa menginspirasi. Biasanya kan begitu cerpen. Nah, bahasa yang digunakan itu biasanya bahasa sastra ya. Nah, ini pengantar umum ya untuk teman-teman yang mungkin nanti menulis cerpen, digunakan bahasa sastra. Bahasa sastra itu adalah bahasa yang mengedepankan kedalaman makna dan estetik. Ya, bahasanya bagus. Ya, dia misal ada cerpen yang tanpa huruf A, apa ada itu ya, tanpa huruf E, itu ada nampaknya. Terus kata-katanya bagaimana? Nah, itu ternyata unik juga gitu ya. Atau mungkin bahasa yang diksinya ini bervariatif, pilihan katanya ya bervariatif. Maka di sini ketika seorang ingin membaca cerpen, maka adalah aspek judulnya terlebih dahulu yang harus kita perbaiki. Ya. Nah, di aspek judul apa yang perlu kita perhatikan ya ketika menulis judul. Judul itu kan fungsinya untuk menarik minat baca seseorang, makanya harus menarik judulnya ya. Nah, kalau judulnya yang dibentuk Sofi, habituasi dalam belajar ini kurang menarik. Maksudnya apa juga nggak jelas. Nah, misal saya ganti dengan judulnya saya ganti dengan gejolak jomblo ya dalam menemukan jati dirinya, itu menarik. Nah, berarti kan ada ini kok berarti ada orang yang membaca demikian, dia akan tertarik. Itu apa sih kok bergejolak ini, memang masalah hidupnya apa begitu kan, menimbulkan tanda tanya itu. Atau mungkin seorang yang introvert ketika harus disuruh tampil memimpin sebuah acara besar gitu. Jadi buatlah judul-judul yang kontroversial seperti itu ya. Itu bisa menarik pembaca. Ya, ini dapat diganti seperti itu ya, Mbak Sofi. Sebentar ini. Jadi judul ini bisa digunakan dengan kalimat-kalimat yang kontroversial. Misal nih ya, pemalas yang memiliki cita-cita jadi guru berprestasi gitu ya. Nah, itu kan akan menarik seperti itu ya. Artinya bukan mengorek kesalahan pribadi, tidak ya, tetapi ini tujuannya untuk memang membangun minat baca orang. Nah, si editor ketika dikirimi judul yang demikian dia akan tertarik. Nah, itu pertama ya, alasan pertama. Yang kedua, ketika itu berhasil dipublikasikan, wah teman-teman pasti kan juga lihat judulnya apa sih gitu ya. Makanya ini kan nanti jadi highlight di koran biasanya gitu ya. Jadi di besar begitu biasanya judulnya. Maka ini catatan bagi teman-teman, kalau ingin membuat cerpen silahkan dibuat yang judulnya itu menimbulkan tanda tanya bagi pembaca gitu ya.
Misal ini ya, seorang yang suka suka makan tapi tak punya uang itu. Apa itu, hobi makan bagi kantong kering begitu. Judulnya seperti itu. Wah, menarik itu. Pasti ada orang yang membacanya atau berkaitan dengan habit ya. Misal nih, orang yang hobinya tidur ingin bangun pagi. Kan kontradiktif ini. Biasanya menarik ini ya. Dibuat judul sepertinya gitu. Terus untuk yang novel ya, biasanya untuk kalimat pertama ya, ini kalimat pertamanya kan berupa identitas ya. Ketika SMA saya sekolah di Tasikmalaya. Kita balik, identitas ini nggak usah ditampilkan ya, sehingga itu bisa membuat bertanya-tanya orang. Tapi tampilkanlah deskripsi yang itu mungkin memantik seorang membaca kalimat pertama. Begitu ya. Misal nih kalimatnya, di ruang bangku yang sepi ya, terus kemudian ada gemerlap cahaya matahari terbit dari ufuk timur begitu. Kemudian terkaget dia memikirkan, oh iya, saya memiliki cita-cita sebagai guru yang miliarder gitu. Nah, kalimat pertama sudah terpantik demikian. Nah, itu akan menarik orang untuk membaca lagi. Ini apa ini? Tiba-tiba kok terbesit kalimat itu gitu ya. Jadi kalimatnya tidak biasa memang. Jadi buatlah itu menjadi alur gitu ya, menjadi alur. Jadi komen pertama adalah buatlah kalimat pertama ini yang berkesan. Yang itu bisa memunculkan pembaca ini untuk membaca lanjutannya gitu ya. Ya, itu ya. Ini tidak hanya berlaku untuk Mbak Sofi ya, tetapi untuk teman-teman lainnya yang ingin mempublikasikan dalam hal bentuk cerpen gitu. Kemudian barulah nanti di perjelasan di kalimat penjelas di berikutnya barulah nanti ditambah gitu ya. Nah, tadi kan ada matahari ya, sinarnya mengagetkan. Kemudian datanglah si Tony bertanya, kamu sedang ngapain kok melamun di ruang keras? Ya, itu kan berarti ada konfliknya gitu. Barulah nanti masuk gitu. Jadi alurnya itu dibuat alur yang tidak biasa. Kalau pada umumnya kan memang betul identitas, kemudian keinginan, terus kemudian jalan hidup. Itu alur novel yang umum, tapi di sini bangunlah konflik itu terlebih dahulu gitu ya. Jadi alurnya tidak melulu dari perkenalan terlebih dahulu, tapi dari konfliknya dahulu baru perkenalan, kemudian nanti hasil akhirnya bagaimana gitu. Makanya ketika menulis ini ya, Mbak Sofi dan teman-teman bisa membuat namanya kerangka. Kerangka ini adalah peta jalan dalam menulis. Kerangka ya, misal saya enter di sini. Misal kalimat pertama, ini saya kasih nomor begini ya. Misal konflik di pertama tadi, misal situasi kelas yang mendeskripsikan konflik misal. Jadi kata kuncinya ini. Seperti tadi ya. Kan tadi duduk di lorong sendirian, kemudian terbitlah ada seberkas cahaya masuk, kemudian didatangi Tono itu. Ya, itu kan ilustrasi di teman-teman. Ini di paragraf pertama, paragraf kedua ya, kemudian ya mungkin setelah di sekolah mungkin pulang ya, berarti kondisi di rumah. Nah, ketika setelah pulang yang melihat kondisi nggak ada uang, bingung ya, orang tua juga nggak ada makanan, misal kondisinya seperti itu. Jadi dibuat per poin. Nah, teman-teman dapat mengembangkan lanjutan dari deskripsi ini gitu ya, kondisi di rumah yang serba sulit. Terus kemudian di paragraf berikutnya ya, termenung di emperan gitu. Dia melihat lalu lalang orang bisa sukses, misal seperti itu ya. Jadi memang ini dibuat alur demikian.
Nah, dari sini buatlah kata kunci teman-teman ya. Saya bilangnya kata kunci. Kata kuncinya tadi ya, ruang kelasnya kosong, ruang kelas kosong. Kosong ini nggak ada orang ya. Kondisi di pagi hari. Karena dia datangnya ke sekolah sangat awal begitu ya, pagi hari. Jadi buatlah diksi-diksi yang memantik pembaca. Intinya seperti itu. Nah, dari sini nanti teman-teman memiliki, nah baru dapat dikembangkan menjadi satu paragraf. Pagi hari, terus tono datang, tono datang, tono. Karena nama orang ya pakai huruf kapital ya. Tono datang mengagetkan lamunan gitu ya. Jadi ini habituasi yang dikemas dalam bentuk novel cerpen ya, mohon maaf, cerpen Mbak Sofi. Nah, Mbak Sofi mungkin memiliki pengalaman demikian gitu ya. Karena ini mau dipublikasikan ya memang demikian gitu ya. Jadi dibuat kata kunci seperti ini. Saya bisa bold ya. Cara membuatnya demikian. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, bisa kita buat kalimatnya ya. Kalimat seperti tadi ya. Misal nama Sofi diganti nama samaran mungkin ya. Nanti mungkin Ana atau siapa begitu ya, diganti jangan nama langsung begitu ya. Ana misal seorang ya gadis desa polos ya, termenung di kelas, kemudian berkas apa ini, cahaya matahari apa ini memukul, memang kata-katanya ini bukan memukul ya, apa ini diksinya memang seolah-olah ini mengagetkan, makanya memukul mungkin ya, wajah susahnya gitu, misal seperti itu. Nah, itu kan menarik perhatian gitu ya. Ini maksudnya apa gitu. Nanti dikembangkan lagi. Kemudian tono datang. Nah, ini kan kata kuncinya karena kondisinya pagi hari ya. Memukul wajahnya. Kondisi masih pagi ya. Kondisi sejuk. Udara sejuk. Matahari baru terbit di ufuk timur. Terus tiba-tiba tono datang. Ya, tono datang menghampirinya. Dia langsung bertanya, rajin sekali kamu nah gitu, misal seperti itu ya, tanda tanya begitu. Dia langsung bertanya kan. Jadi apa ya, menggabungkan kalimat yang tidak biasa di sini supaya itu bisa menarik si editor supaya oh ya bagus ini gitu ya. Jadi kalimat pertamanya sudah bagus. Bayangkan ketika ini dikumpul dengan kalimatnya Mbak Sofi ya. Nah, ini kan membosankan ketika SMA saya sekolah di Tasikmalaya gitu ya. Bayangkan dengan namanya diganti ya, kemudian diolah dengan berbagai diksi ya. Diksi ini pilihan kata ya. Misal di sini ada termenung. Nah, ini kan diksi, saya garis miringi ya. Ini kan kalau orang bingung membaca bahasa novel cerpen, ya dia akan mencari maknanya gitu ya. Cahaya matahari memukul wajahnya. Memukul ini tidak makna letterlek ya namanya, tetapi ini makna apa ya? Makna
kiasan ya, memukul ini maksudnya mengenai wajah begitu ya, mengenai wajahnya. Udara sejuk matahari terbit ya, bukan terbit ini, terbit di ufuk timur ya, berarti ini kan terbit di ufuk timur, ini berarti ada diksi yang menarik gitu. Caranya seperti ini. Inilah yang dinamakan tadi apa ini, alur cerita, sehingga nanti layak untuk diterbitkan gitu ya. Jadi kalimat yang dibangun di awal saja sudah menegangkan apa ini, kondisi susah ini. Dia termenung melihat sekitar nggak ada orang, tiba-tiba cahaya celeret gitu ya masuk, wah kaget dia. Terus tiba-tiba Tono datang. Rajin sekali kamu gitu, karena memang kondisinya masih pagi ya. Jadi wah, si pembaca itu akan terbawa di alur cerpennya Mbak Sofi ini gitu. Caranya demikian. Tidak reguler. Kalau ini reguler ya, kalimat deskriptif reguler namanya. Jadi orang nggak akan tertarik apa ini, ketika SMA saya sekolah di Tasikmalaya. Nah, kata yang menunjukkan tempat ini diawali dengan ya teman-teman, huruf kapital ya. Kita biasakan itu. Jadi menunjukkan tempat, nama orang, binatang itu huruf kapital. SMA gitu, di sekolah SMA tinggal bersama nenek, kebetulan saya memilih kelas IPA gitu. Nah ini reguler, nggak apa-apa ya pertama. Nah, nanti diganti Mbak ya, Mbak Sofi dan teman-teman yang sama-sama menulis novel. Saya ingin membuat puisi, nggak apa-apa, puisi semampunya. Tapi ini nanti bisa membekas teman-teman. Harapannya kan ini isinya habituasi tapi bisa menginspirasi orang gitu. Gitu. Hari ini itu saja. Coba teman-teman langsung buat saja ya. Jadi pekan depan saya nyampaikan materi, teman-teman menyampaikan hasil habituasi, terus nanti saya bimbing lagi, gitu bertahap ya. Tidak langsung blek semuanya, nanti kaget gitu. Yang pertama tadi adalah judul. Judul itu buatlah hal yang kontroversial, kontradiktif, menantang ya, tidak biasa. Misal ya, hitam legam yang ingin kulitnya mulus putih gitu. Ini kan ya, misal saya sendiri ini ya hitam gitu. Kemudian ingin kulitnya mulus. Ini gimana caranya gitu ya? Apakah digosok penghapus putih ya, atau pakai apa gitu. Jadi tidak biasa judulnya, tidak melulu harus habituasi judulnya ya. Tapi intinya isinya itu menginspirasi orang gitu ya, menginspirasi orang. Nah, gitu. Caranya habis judul buatlah teman-teman kerangka karangannya. Nah, masing-masing nomor ini nanti ya teman-teman nanti dihapus kalau sudah sampai paragraf penuh ya, kalau sudah jadi paragraf kayak Mbak Sofi ini. Nah, ini kan satu paragraf banyak ini ya. Nah, nanti ini bisa dihapus itu. Nah, ini bisa dihapus misal. Nah, ini kan langsung nanti ketemu paragraf pertama ini ternyata isi yang disampaikan. Ana seorang gadis desa polos termenung di kelas, kemudian seberkas cahaya matahari mukul wajah susahnya. Wah, susahnya ini apa maksudnya? Terus sejuk matahari berterbit di ufuk timur, tiba-tiba Tono datang menghampiri, rajin sekali kamu nak. Misal seperti itu ya. Tidak harus demikian, tapi ciptakan kalimat yang itu bisa. Ctrl Z. Nah, ini ditiru di paragraf-paragraf berikutnya ya, kondisi serupa ini. Buatlah alur yang bisa alurnya itu naik turun ya, atau naik turun terus kemudian naik lagi gitu ya. Itu alur membuat naskah cerita pendek gitu ya. Tidak harus dari bawah naik itu, tapi buatlah bervariasi, naik turun, senang susah senang gitu, misal seperti itu. Itu untuk bimbingan hari ini ya. Jadi teman-teman pekan depan silahkan dibuat saja ya, nanti saya akan bimbing gantian. Kalau hari ini adalah punyanya Mbak Sofi, pekan depan ganti misal punyanya Mas Hamzah atau Mbak Sylvia begitu ya. Sehingga nanti sebelum pertemuan ke-8 ini sudah jadi teks gitu ya. Jadi kita habituasinya kok pantau, saya juga menyampaikan materi, teman-teman juga dapat ilmu bagaimana cara menulis yang bagus gitu. Nampaknya sudah lebih dari jamnya ya.
Saya juga kelupaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Atau cukup, barangkali mau ada kuliah. Silahkan. Ya, jelas. Cukup ya Pak Joni, gitu ya. Oke, saya harap jelas ya. Nanti kalau kurang jelas kita ulangi lagi di pertemuan berikutnya ya, gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Mbak Sofi. Ya, teman-teman boleh live ya. Saya tutup.